Menurut gue sih kalau inflasi 4% rasanya terlalu kecil ya. Kayaknya nggak segitu aslinya gitu. Karena ya money printing aja in general ya itu setahun 8%. Bukan harga barang yang naik, tapi uang yang di-print makin banyak sehingga daya belinya turun gitu. Seolah-olah harga barang-barang itu naik gitu. Nah, dan menariknya sebenarnya kalau saya sih suka inflasi. Kenapa bagi kita ini inflasi sebenarnya bisa menguntungkan beberapa bisnis, dan kalau misalnya di portfolio kita ada bisnis-bisnis tersebut, bisa jadi malah ini waktunya mereka untuk mendapatkan profit yang besar. Kita kurang afdol kayak kalau nggak kasih contoh nih. Mungkin saya spill sedikit ya. Untuk pertama kalinya, Think akan open house dan adain 30 days investment program with Think. Apa aja sih yang kalian bakal dapetin di program ini? Yang pertama ada kurikulum, yaitu modul pembelajaran investasi dari A sampai Z sesuai dengan framework Think. Berikutnya ada investment research, ya, studi kasus kita, monthly investment ideas di bulan Mei, ya, top ide saham yang bagi kita cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut, dan juga ada investment workshop. Workshop ini merupakan eksklusif private workshop ya, dimana mungkin kalau kalian spend 2-3 juta untuk ikut workshop-workshop di luar sana belum tentu cocok. Tapi di workshop ini kita nggak cuma lecture, bakal praktek langsung bersama dengan beberapa senior analis dari Think. Gak cuma itu, kalian bakal dapetin akses untuk join ke forum diskusi private kita, di mana di grup tersebut tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai investasi saham, ide-ide yang menarik, ataupun analisa-analisa studi kasus lainnya. So pastiin join sekarang. Soal see you in 30 days investment program. Halo teman-teman, welcome to chatting. Nah, di video kali ini kita ingin bahas topik soal inflasi, di mana di luar sana kan lagi banyak ngomongin money printing, inflation, segala macam, dan kita sebagai investor, gimana sih caranya kita bisa mendapatkan potensi keuntungan dengan adanya inflasi seperti ini? Atau kita sebagai investor, apa yang harus kita lakuin sebenarnya di era yang katanya inflasi tinggi ini? Mungkin sebelum kita lanjut, kita ceritain singkat dulu ya. Apa sih inflasi? Buat teman-teman yang belum tahu, simpelnya inflasi itu adalah kenaikan harga barang atau jasa yang kenaikan itu secara terus-menerus ya, di banyak aspek, nggak cuma di satu barang. Kalau satu barang kan mungkin sering disebut sebagai bubble, mainkan banyak barang atau kalau bisa semuanya barang itu mengalami kenaikan secara signifikan terus-menerus. Ya, simpelnya inflasi itu karena penurunan daya beli dari uang gitu. Jadi sebenarnya bukan harga barang yang naik, tapi uang yang di-print makin banyak sehingga daya belinya turun gitu. Seolah-olah harga barang-barang itu naik gitu. Nah, dan menariknya sebenarnya kalau saya sih suka inflasi. Oke, menarik nih ada pandangannya. Ya, kita pasti suka inflasi, Joel, karena investor atau business owner itu sebenarnya diuntungkan oleh inflasi. Not necessarily all type of business, tapi I agree ya. Kalau kita sebagai investor, kita kan bisa pilih bisnis mana yang diuntungkan oleh inflasi, mana yang mungkin so-so gitu loh. Yang dirugikan lebih sedikit sih, bahkan lebih diuntungkan karena inflasi. Oke, nah ini very nice statement ya dari Pak Billy. Mungkin teman-teman yang nonton pasti penasaran, lah gimana sih kok inflasi malah nguntungin bisnis? Oke, stay tune sampai akhir ya. Kita akan jelasin kenapa bagi kita ini inflasi sebenarnya bisa menguntungkan beberapa bisnis, dan kalau misalnya di portfolio kita ada bisnis-bisnis tersebut, bisa jadi malah ini waktunya mereka untuk mendapatkan profit yang besar. Ya, bisa jadi berpotensi. Oke, sekarang gue pengen recap Bill ya. Berita kan pada bilang nih Bill, inflasi Indonesia bertahan di bawah 4%, bertahan 3%. Indonesia anti inflasi. Tanggapan lu sendiri sebagai investor gimana Bill mengenai statement itu? Menurut gue sih kalau inflasi 4% rasanya terlalu kecil ya. Kayaknya nggak segitu aslinya gitu. Karena ya money printing aja in general money printing itu setahun 8%. Oke. Gitu. Jadi 10 tahun terakhir Indonesia itu 9-10 tahun itu kurang lebih on average 8% money printing. Gitu. Jadi artinya inflasi harusnya kira-kira setara dengan itu gitu ya. Tentu ada faktor-faktor lain yang bikin angkanya mungkin nggak bisa sama persis gitu ya, karena kita ada impor, bukan cuma money printing tapi mungkin barang yang diproduksi juga jumlahnya nambah gitu. Tapi definitely sih nggak 4% menurut pandangan kita gitu. Karena kan nanti teman-teman coba belajar ya cara ngitung inflasinya Indonesia itu gimana. Nah, menurut kita beberapa data yang digunakan untuk sebagai acuan ya untuk inflasi itu tebang pilih, jadi nggak rata gitu loh. Yes. Beberapa barang-barang yang memang naiknya sedikit itu yang terhitung dalam faktor hitung inflasinya Indonesia. Ya, kemarin gue sempat baca cara menghitung inflasi itu mereka memfaktorkan indeks harga konsumen Bill. Di mana benar yang kayak tadi lu bilang, itu memasukin beberapa barang yang mereka pilih, misalnya beberapa makanan, beberapa minuman, jenis rumah juga nggak semua jenis rumah ya. Hanya beberapa jenis rumah, rokok yang dimasukin. Yang di BSD pasti nggak masuk. Ya kebutuhan sehari-hari benar. Basically nggak semua barang itu dijadikan representatif, dijadikan representasi, melainkan ya ada sampling dari beberapa barang pilihan dari perhitungan tersebut. Betul, bahkan beberapa barang itu ada yang ada HET-nya, maksudnya harganya memang ditahan gitu loh. Jadi ya pasti inflasinya kecil katanya kan.
benar-benar. Dan inilah yang kenapa menurut kita inflasi real itu udah pasti nggak 4%. Kenapa orang uang beredar aja logiknya bisa bertambah almost 8% per tahun, Iya. plus minus ya. Ada tahun dimana kayak COVID itu nambah banyak sekali, mungkin ada cooling down 7%. Cuman logiknya kalau uang beredar aja ditambah 8% per tahun, ya seharusnya barang-barang umum by nature Plus minus segitulah. plus minus segitu. Ya, mungkin ada yang sampai 15%, 20% ada tergantung gitu ya. Kayak uang sekolah kalau di Yes. kelas menengah. Intinya biasanya kelas menengah ke atas tuh lebih gede inflasinya. Dan gue baru kepikiran, sebenarnya make sense banget kenapa tadi lu bilang yang indeks harga konsumen itu sangat tidak merepresentasikan, karena itu kan komoditas. Sedangkan pemerintah aja mencoba sekuat tenaga untuk meningkatin produksinya terus. Kayak misalnya harga ayam, kan kita tahu Pak Prabowo lagi produksi ayam dinaikin, cabai semua di encourage untuk tanam. Alhasil apa, dengan adanya money printing segitu banyak, ya dia mau seolah-olah tuh supply-nya juga bertambah banyak supaya harganya cooling down. Dan I think it's very well stated ya, kenapa menurut kita dengan adanya money printing 8%, inflasinya itu realnya seharusnya should be somewhere around that juga, atau bahkan bisa lebih. We're not sure ya. Cuman menariknya kalau kita lihat even makanan yang kita selalu makan sehari-hari deh, kayak KFC. Itu gue kemarin lagi baca-baca ketemu brosur, Bill. Nah, nanti kita bisa tampilin di sini ya. KFC itu di tahun 1990-an itu harga KFC 2 ayam 1 kentang itu 4.500. Ya. 30 tahun kemudian 2025, let's say itu 1994 kalau nggak salah brosurnya. 30 tahun kemudian makanan yang sama itu 45.000, 2 ayam 1 kentang. Artinya naik 10 kali lipat. Ya. Jadi bayangin kalau misal dulu teman-teman udah ada uang 5.000 yang teman-teman udah lahir tahun 1995, ya saya sih belum lahir tahun segitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman yang nonton udah lahir pasti tahu dulu kayak sih 5.000 tuh udah kenyang lah. 2 ayam, 1 kentang. Sekarang 5.000 itu dapat cuma 1/10-nya dari menu yang sama. Iya. Ya bahkan Indomie aja, Indomie 30 tahun lalu satu bungkus Indomie cuma 400 perak. Sekarang satu bungkus Indomie udah 3.000 sampai 4.000. Naiknya sekitar hampir 10 kali lipat juga. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan teman-teman. Waduh, kalau begini uang kita artinya tergerus terus dong. Ya memang iya. Maka dari itu kita harus investasi. Jadi teman-teman juga, misalnya kita bandingin apa lagi, Bill? Rumah deh misalnya ya. Rumah yang gua tahu dulu orang tua beli rumah di peak tahun mungkin 95 ya. 30 tahun yang lalu itu harganya 200 juta. Kemarin dijual untuk beli saham lebih banyak ya. Emang mereka udah kenal saham lah. Jadi mereka banyak jual fixed asset buat top up terus sahamnya. Itu almost 25 kali lipat. Gitu. Tapi itu kan ada faktor karena mungkin peaknya berkembang lebih cepat daripada daerah lain gitu ya. In general mungkin rumah juga naiknya nggak sampai 25 kali lipat gitu ya kalau kita pukul rata. Average kita ngomong Jakarta dulu deh. Jakarta dan Greater Jakarta ya. Ya anggap aja sama-sama 10 kali lipat deh. Artinya kalau dulu orang punya uang tabungan 1M gitu ya untuk pensiun misalnya ya dan nggak diapa-apain, sekarang tinggal 100 juta daya belinya, setara dengan 100 juta, bener kan? Ya. Dan kalau misalnya sekarang punya kalau misalnya inflasi 30 tahun ke depan itu sama, kalau sekarang kita punya, katakanlah orang yang mungkin pensiun punya uang 5 miliar gitu ya, 30 tahun kemudian itu akan setara dengan daya beli 500 juta aja gitu loh, hilang 90% juga. Dan itu yang bikin bisa seperti itu ya riba sebenarnya. Dan kalau kita lebih zoom in ya, mungkin 10 tahun terakhir deh ya, yang lebih dekat, di mana ekonomi kita mungkin gak kena krismon segala macam gitu ya. Dari 2015 ke sekarang, uang beredar itu kurang lebih naiknya 2 kali lipat. Dalam 10 tahun double juga tuh. Kurang lebih double ya. Kita anggap aja pakai 10 tahun terakhir buat benchmark ke depan deh ya. Kalau sekarang punya uang tabungan 5M gitu ya. Berarti 10 tahun lagi 2035 5M itu setara cuman 2,5M. Daya belinya kalau ditarik ke hari ini gitu. Benar. 10 tahun kemudian hilang lagi setengah. Jadi sisa 1,25. Iya. 10 tahun lagi hilang lagi setengah. Yes. Ya roughly sisa 10% juga gitu loh. Jadi maksudnya ini kenapa menurut gue semua orang itu harus ngerti soal duit. Kalau mau hidupnya enak ya. Maksudnya unfortunately kita hidup bukan di Taman Eden gitu kan. Kita hidup di dunia yang sudah gak ideal ini. Dan kalau kita mau hidup kita enak di dunia ini ya kita harus ngerti duit. Gitu. Semuanya kan pakai duit di sini. Jadi dan investasi saham itu sangat bisa ngebantu majority of people untuk bisa ngalahin inflasi. Kalau dilakukan dengan benar. Itu jauh lebih gampang daripada bikin bisnis. Gitu. Dan kenapa kita bilang invest saham itu bisa ngalahin inflasi? Ya kalau inflasinya 8% kita anggap ya. Dan kita punya capital setahun bisa grow 20%. Ya berarti kan udah jauh di atas inflasi. Itu makin lama makin jauh lagi gapnya. Gitu. Kalau misalnya kita even bisa 15% aja itu udah 2 kali lipat di atas inflasi kurang lebih kan. Itu 1 tahun. Kalau compounding pasti kan bisa jauh banget.
Iya, betul. Tapi jangan lupa inflasi juga compounding ya. Yes. Ya, gitu. Dan ini one thing yang juga mungkin teman-teman nggak tahu, mungkin ada yang udah kepikiran atau belum. Dulu sebagai gambaran ya, mungkin kalau teman-teman lihat secara matematika kesana mirip nih. Misalnya kita dulu UMR gaji tahun 2000 misalnya 300.000 ya, datanya kita tampilin di sini. Harga rumah pada saat itu mungkin ada yang murah 60 juta atau 70 juta, let's say. Berarti kan kurang lebih sekitar 200 kali lipat dari gaji bulanan. Kalau teman-teman kita lihat UMR Jakarta sekarang, let's say misalnya 4 juta, 5 juta. Mungkin harga rumah pasaran umum juga sama, sekitar 1M, 800 juta. Kesana sama, cuma selisih 200 kali lipat. Tapi that's not the point. 200 kali lipat dari gaji yang sudah tercompound. Selisih nominal itu kan makin lama makin besar. Dan inilah yang tadi Pak Billy katakan, itulah kenapa kita enaknya sebagai investor, kita memiliki kekuatan ataupun power of compounding ini. Dimana artinya sekalinya kita kegerus inflasi, itu nggak cuma 1 tahun, tapi ke compound juga kegerusnya. Ya, itu dengan catatan rumah-rumah yang bukan di prime area loh. Yes, Karena betul. sebagai contoh ya, kemarin kita kan sempat bedah Sumarekon. Iya. Gitu ya, di Sumarekon sendiri 10 tahun lalu itu bukan 10 tahun, 20 tahun yang lalu kurang lebih ya. Sebelum ada property boom tuh. Oke. Kan 2007, 2007 2008 lah anggap lah ya. Itu kalau gua nggak salah ingat 20 tahun gaji untuk rumah ya. Sekarang itu udah 30 tahun lebih. Karena daerah sono berkembang juga. Betul. Jadi maksudnya kalau teman-teman mau cari rumah yang actually di lokasi yang lebih bagus, itu pasti naiknya lebih cepat lagi. Betul. Gitu. Kalau misalnya mau cari di pinggiran yang mau ngantor ke Sudirman itu berangkatnya 2 jam, ya pasti lebih murah gitu loh. Cuma kan nggak semua orang mau yang seperti itu. Jadi intinya buat afford better lifestyle itu harganya tuh makin mahal sebenarnya. Bener. Ya makanya jadi teman-teman pastiin kita sebagai investor ini harus terus menginvestasikan uang kita. Kalau kita hanya mendiamkan uang kita pikir oh yaudah deh sekarang kita udah ada tabungan 5M nih, tinggal waktunya diam-diam, makanan sekarang murah, itu sekarang. Tapi baik lagi kalau namanya kita mau pensiun kan kita ngomongin 10, 20, 30 tahun ke depan. Let's say kita pensiun di umur 50 tahun. Ya, tentu kita harus ada budget yang lebih dari itu. Apalagi kalau kita sama sekali nggak ngerti investasi itu sangat disayangkan banget. Ya, pensiun tuh umur anggapnya 50-60 tahun itu ya. Mungkin hidup kalau dikasih umur lebih panjang, itu masih ada 20-30 years loh. Di masa kita udah gak produktif nanti gitu ya. Most people ya. Kalau kita sih rasanya sampai umur itu masih akan tetap kerja, karena kerja itu hobi kan. 20-30 years is not a short time gitu ya. Uangnya uang pensiunnya dipakai terus, udah sambil dipakai kena inflasi. 20-30 tahun, tadi kita udah hitung ya, sisa berapa nanti at the end of the life itu ya. Kecuali memang mau hidup, mau menjadi benalu, mengandalkan anak nanti yang biayain ya itu, cuman kita kan bisa mungkin jangan gitu ya. Nah sekarang gimana Jo cara invest yang benar? Nah ini mungkin pertanyaan semua teman-teman yang nonton nih. Kita udah tahu inflasi, wah kayaknya benar nih kalau kita diamin uang kita, seems trouble ahead gitu. Apa yang harus kita lakuin sebagai investor, dan kira-kira as a human juga lah ya. As a human ya, apa yang harus dilakuin? Mungkin yang lebih senior gue tanya lu deh, pandangan lu gimana ya? Ini banyak banget yang penasaran mengenai inflasi ini, apa yang harus kita lakuin. Ya sebenarnya investment yang terbaik itu udah pasti invest ke diri sendiri dulu. Itu kenapa? Karena kita bayarnya sekarang sebelum kena inflasi nih kan, bayarnya sekarang masuk ke diri kita, dan itu nempel di diri kita sampai kita tua nanti. Exactly. Gitu. Dan skill itu kan kita keluarin sekarang, kita bisa pakai seumur hidup. Gitu. Kalau kita adalah dokter terbaik di Jakarta misalnya, ya kita mungkin belajarnya sekarang nih. Kita nggak keluar duit lagi nih untuk belajar. Benar. Tapi penghasilan kita naik terus. Ya kan? Penghasilan kita naik terus ngikutin inflasi, bahkan di atas inflasi. Kalau kita cuman satu dari sekian orang yang bisa misalnya lakukan bedah ini. Ada skill tertentu. Ada skill tertentu gitu kan. Ya intinya itu Jo. Maksudnya kita kalau investasi terbaik itu ya pasti ke diri kita sendiri dulu gitu. Kalau kita ngerti invest saham deh misalnya deh. Belajarnya sekali misalnya di Think. Itu ya, atau setahun 2 tahun. Lalu udah nggak selesai, udah nggak spend duit lagi untuk belajar. Tapi kan skillnya itu akan terpupuk dipakai terus sampai tua nanti. Ini juga yang sebenarnya yang gue praktekin sih Bill. Dulu gue sampai, lu ingat, tahu lah. Mungkin teman-teman yang member nonton ini pasti tahu. Dulu saya juga berawal dari member. Gue udah kenal lu lama. Gue sampai mohon-mohon kan mau kerja di sini. Nggak usah dibayar nggak apa lah. Karena I'm really sure gitu. Sekali kita punya ilmunya, kita terapin. Ini kan belajar ya capek sedikit, setahun 2 tahun, tapi it's lifetime. Ya benar. Begitupun juga ketika gue pertama kali ketemu sama Kojon dan Kosum gitu kan. Gue juga menawarkan hal yang sama gitu. Untuk ya, karena kita tahu betapa mahalnya ilmu itu guys. Oke, sekarang kita anggap nanti dibilangnya jualan nih, kalau bilangnya investasi diri sendiri. Kita anggap setelah itu second base-nya. Kita udah ngerti nih, soal investasi. Dalam hal memilih bisnis gitu kan. Memilih bisnisnya ya kita bisa memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki pricing power. Dimana misalnya inflasinya 8%, dia naikin harga di atas 8%. Labanya grownya di atas 8%. Itu otomatis kita kan beat inflation. Hanya dengan kita punya bisnis itu. Bukan kita kesampingkan dulu faktornya kalau harga sahamnya naik, kita jual di harga premium, kita beli saham lain yang lagi jatuh, itu kesampingkan dulu gitu loh. Just hold that kind of business yang
punya pricing power dan labanya itu grow-nya di atas inflasi, dan kita punya keyakinan besar untuk labanya bisa grow terus di atas inflasi, nah itu that's ya how we beat inflation gitu kan. Apalagi kalau bisnis yang punya pricing power tersebut itu capex-nya tuh rendah. Oke. Kan ada bisnis yang high capex, ada yang low capex ya. Benar. Bisnis yang high capex itu artinya kita harus reinvest ke bisnis, keluar duit lagi misalnya untuk improve pabrik, untuk maintain pabriknya tuh butuh keluar modal terus. Itu kan nanti kalau inflasi itu kan berarti kan maintainnya juga makin mahal. Makin mahal. Tapi kalau yang low capex, kita keluar sekali mungkin kita nggak butuh terlalu banyak maintenance. Ya artinya kan uang masa depannya kita nggak usah keluar yang udah kena inflasi tersebut. Tapi penghasilannya diuntungkan oleh inflasi. Makanya kita bilang inflasi itu adalah temannya investor. Apalagi untuk company yang punya pricing power. Dan kita sebagai investor bisa memilih untuk investasi perusahaan tersebut. Betul. Mungkin sedikit, kita kurang afdol kayak kalau nggak kasih contoh nih. Mungkin saya spill sedikit ya. I think everyone knows it's a common brand adalah ya Indomie salah satunya. Iya betul. Indomie, nanti teman-teman bisa lihat di sini, ASP ini adalah average selling price mereka. Ini harga jual mereka, teman-teman bisa lihat. Dari dulu sampai sekarang, mereka selalu bisa menaikkan harga jualnya setiap tahun di atas inflasi. Iya. Dan inilah yang membuat Indomie adalah salah satu perusahaan dengan moat yang I would say cukup kuat di Indonesia. Ya, actually Indomie naikinnya sebenarnya nggak selalu di atas inflasi. Kalau dalam long term Iya, cuman oh iya dalam kalau setiap tahun ya. Kita tarik berapa tahun terakhir ini actually nggak terlalu. Iya. Tapi labanya naiknya jauh di atas inflasi, Jo. Nah, itu hebat, makanya itu perusahaan yang hebat gitu loh. Jadi kalau kita tarik perbandingan ke UMR deh ya. Oke. 10 tahun lalu sama sekarang, seingat gua sekarang itu lebih murah. Secara kalau kita kali dengan UMR. Oke. Tapi grow labanya di atas inflasi. Gitu ya, karena satu dan lain hal teman-teman ntar bisa belajar di Thinkcase ya. Gitu, intinya mereka jago cost control, ada volume growth, ada ekspansi di luar negeri juga, banyak faktor gitu. Tapi in general ya pasti mereka punya pricing power, itu sangat punya pricing power, punya supply chain ujung ke ujung. Jadi cost control pun pasti beda gitu ya dibandingin yang lain. Ya itu sedikit tips ya buat teman-teman, coba boleh cari tahu. Namanya pricing power udah pasti perusahaan tersebut pasti mainnya di downstream, yang mana mereka ada added value, mungkin ada brand, ada nilai tambah sehingga mereka bisa menaikkan harga jual tersebut. Ya salah satunya ada perusahaan consumer. Teman-teman boleh coba cari tahu perusahaan consumer apa lagi. Bukan berarti semua perusahaan consumer. Saya ambil contoh satu lagi. Misalnya kita lihat roti. Ya jualan saya roti, itu harga roti itu nggak naik loh. Udah selama 5 tahun terakhir harga jualnya kalau teman-teman lihat ke Indomaret, Alfamart naiknya tuh nggak banyak. Kenapa? Simpelnya sekarang berapa banyak home bakery bill? Lu bandingin sama tahun 2019. Lu roti kayaknya semua orang nggak banyak yang buat. Kesana it's something eksklusif. Sekarang semua bisa bikin. Nyokap gue suka bikin di rumah kadang-kadang bakery. Ya kan? Tentu kan competition makin ketat. Ya tentu mereka nggak memiliki pricing power lebih kuat lagi. Mereka naikin harga jual, wah tetangga jual roti murah. Nah, itu jadi at the end nggak semua perusahaan consumer itu bisa menikmati ini. Harus beberapa perusahaan consumer yang memiliki mood. Ya, harus ada mood. Kita harus ngerti demand supply industrinya gitu loh. Nggak semua industri itu se-easy itu gitu loh. Ada industri yang lebih ketat, ada industri yang entry-nya lebih mudah gitu. Benar gitu. Jadi banyak sekali faktornya lah. Itu teman-teman nanti harus pelajari pakai framework Thinkcase ya di bagian especially bagian demand supply itu untuk kita kenalin marketnya seperti apa. Nah, gitu. Mungkin another example yang bisa memanfaatkan inflasi itu seperti bank. Gitu. Karena money printing ya masuknya ke bank gitu kan sebenarnya kan. Jadi bank itu ya punya akan ngikut, punya kemampuan untuk terus ini ngimbangin lah, ngimbangin gitu. Tapi ada catatan nih, ada bank yang bisa ngambil growth of the money supply, ada juga bank yang tiap tahun itu market share-nya mengecil. Jadi misalnya money supply-nya 8%, tapi dia grow-nya cuma 4%. Itu artinya kan kekikis tuh sebenarnya. Nah, kita harus tahu bank mana yang kira-kira ke depan itu bisa lebih market share itu bisa naik. Itu artinya dia bisa grow di atas inflasi. Gitu. Dan ini juga sebenarnya kita nyamber sedikit ke perbankan ya. Teman-teman tuh harus tahu, keep in mind memang pertumbuhan kinerja bank is very well driven dengan money supply tersebut. Ketika money supply semakin banyak, orang akan semakin banyak naruh deposit juga, bank juga bisa semakin banyak menyalurkan kredit. Jadi umumnya kalau kita lihat kayak tahun 2020 sampai tahun 2023, ketika banyak money printing, itu banyak banget big banks dan juga bank buku 3, buku 2 itu tiba-tiba kinerjanya menjadi bagus. Tapi pertanyaannya in the long term, seperti yang Pak Billy bilang, apakah semua bank akan selalu bisa meng-capture money printing tersebut? Ya kenyataannya kalau misalnya money printing 8%, satu capture-nya 10%, berarti kan ada market orang yang diambil. Nah, bank mana nih? Ya pastikan bank yang kita invest marketnya nggak kegerus. Ya, intinya nggak ada nggak ada rule of thumb. Oh, industri ini bisa ngalahin inflasi, industri yang ini nggak bisa. Enggak, itu semua mesti lihat bisnisnya sampai dalam gitu. Ada reason lah juga kita bikin Thinkcase sampai bener-bener dalam, panjang lebar. Kalau cuman buat bikin ribet, ngapain kita capek-capek kayak gitu kan? Gitu. Jadi there's a reason kenapa kita analisa tuh sangat dalam. Ya karena kita mau benar-benar tahu apa yang kita beli. Gitu. Ini ke depan in the next 10-20 years kira-kira grow-nya berapa? Gitu. Kira-kira ROE-nya akan jadi berapa?
ini capital efficient atau capital intensif nih. Gitu ya. Apakah karena kalau yang butuh capex besar bisa jadi harus tambah utang. Benar. Bisa jadi dividennya berkurang, and anything else, semua saling nyambung gitu. Jadi that's why kita harus ngerti cara analisa yang baik dan benar. Kalau nggak mau zong dalam investment. I see. Wah, ini very menarik ya. Jadi teman-teman udah dapat PR nih dari inflasi ini. Coba cari tahu ya perusahaan consumer. Tadi udah di-spill 2 nih sama Pak Billy ya. Consumer mana yang punya pricing power lebih, ataupun bank mana yang kira-kira bisa capture marketnya lebih daripada money printing ya. Masih ada yang lain sih beberapa, cuman cukup lah. 2 cukup lah di sini lah. Pusing juga, cerna dulu ya, nanti kita bikin next partnya. Oke. Inflasi ini soalnya nggak ada habisnya juga. Kita mau bahas 10 jam juga bisa. Nyamber kemana-mana soalnya. I think that's it ya buat video ini. Thank you teman-teman yang udah nonton. Dan kalau misalnya teman-teman mau join Ting, jangan lupa ini pertama kalinya kita adain open house. Kita adain 30 day investment program, dimana teman-teman nggak perlu komit 1 tahun. Kita rasa tahun 2025 adalah the best time untuk start investing mungkin selama 5 tahun terakhir ya, semenjak COVID ya. Jadi kita ingin semua orang bisa join, dapetin kesempatan ini. Teman-teman bisa lihat link di description. Ya gitu, mungkin pada saat video ini tayang pre-ordernya udah habis kali ya. Udah harga order itu kita akan buka hanya sampai 31 Mei aja. Jadi pastiin teman-teman yang memang mau belajar investasi, I think now is the right time. You can see link di bio kita ataupun lihat di link Instagram kita. See you in the next chatting and bye-bye. Bye-bye.